Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya 'alim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kehadiran baginda dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada para pengikutnya yang semoga kita termasuk dalam pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Juga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu dengan berbagai nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk menimba ilmu ataupun untuk mengkaji ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum itu tentu ada nikmat yang begitu besar, yang begitu agung yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat al-Islam dan juga iman. Karena nikmat Islam itu begitu besar, luar biasa, begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah kita dilahirkan dalam keadaan muslim, ataupun seseorang yang dilahirkan dalam keadaan orang tuanya non muslim misalkan, kemudian dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan juga dalam keadaan muslim. Amin amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu tentu nikmat yang begitu agung pula, yaitu nikmat menuntut ilmu, karena dengan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan juga kesabaran dalam menuntut ilmu, yang semoga dengan ilmu ini kita terus bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pekan lalu. Namun sebelum kita bahas ke materi selanjutnya, maka kita perlu untuk murojaah ataupun mengulang daripada apa yang telah kita ambil. Adapun pekan lalu ya, kita telah mengambil muqaddimah yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, yang beliau merupakan ulama luar biasa. Beliau termasuk ulama di abad 12 Hijriah. Beliau ulama abad ke-12 Hijriah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau merupakan ulama di abad 6 atau 7, juga murid beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah al-Jami'. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah buka dengan perkataan beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan bismillah dalam penulisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena ada 3 perkara. Yang pertama, beliau mengikuti daripada Al-Quran. Beliau mengikuti daripada Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Fatihah dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abdan. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perkara itu sangat tidak berkah.
ya. Walaupun masalah hadis ini ulama berbeda pendapat ya, apakah hadisnya sahih ya, ataupun hasan. Ya, bahkan ada yang mengatakan dhaif ya. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan ya, hadis yang masuk ke derajat hasan. Al-Mulhad ya. Kemudian yang ketiga ya, karena pesan-pesan baginda Nabi Muhammad SAW kepada para raja dimulai dengan Bismillah. Ya, beliau mengatakan dalam surat-suratnya dikirim ke Herakl, ya, dikirim ke Heraklius, ya, penguasa pada saat itu ya, Persia ataupun Roma ya, Persia. Kemudian dikirim juga ke Al-Muqawqis, ya, penguasa daripada Mesir yang pada saat itu, dan juga dikirim ke yang lainnya. Beliau mengatakan dalam risalahnya Nabi SAW ya, Bismillahirrahmanirrahim ya, min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya, asli taslam ya'tikallahu ajruka marratain. Masuklah ke dalam Islam ya, maka Allah akan lipat gandakan daripada amalnya. Tentu kita ketahui bahwasanya seorang muslim ketika dia hidup dari lahir sampai usia misalkan 40 tahun ya, itu dalam keadaan muslim, kemudian di umur terakhir sebelum wafatnya dia melakukan kesyirikan, maka akan hancur amalnya ya. Maka akan hancur amalnya. Tentu syirik besar dan nanti kita bahas ya, terkait syirik besar, syirik kecil dan sebagainya. Adapun sebaliknya ya, orang non-muslim ya, ataupun kafir ya, ketika mereka yang melakukan amal sebesar apapun ya, usia lahir kemudian 1-2 tahun sampai 40 tahun misalkan ya, itu melakukan amal-amal kebaikan tidak akan Allah terima ya, tidak akan Allah terima. Kenapa? Karena tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak didasari dengan iman. Maka amal-amal perbuatannya seperti berbakti kepada kedua orang tua ya, kemudian memungut sesuatu duri misalkan di jalan, itu nggak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu dia masuk Islam, itu punya semuanya. Itu adalah tabungan orang kafir tersebut yang ketika masuk ke dalam Islam, maka ya ketika Allah ajruka marratain, dapat 2 ganjaran. Ganjaran dulu yang diamalkan yang tidak diterima kemudian diterima, kemudian ganjaran amal soleh yang dia perbuat ketika dalam keadaan muslim tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ya'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan hal yang luar biasa ya, bagaimana seorang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika menuliskan risalahnya mendoakan kepada siapa? Yang membacanya. Rahimakallah. Ya, semoga engkau yang membaca risalah ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini harus jadi kebiasaan kita juga ya. Kalau kita ketemu saudara-saudara muslim kita ataupun kita chatting misalkan ya, memberikan pesan, coba kita berikan apa? Doa ya, doa kepada saudara kita. Akhi rahimakallah, akhi hafizakallah. Ya, itu merupakan doa ya, yang mudah-mudahan ya, seorang muslim atau teman-teman muslim kita mendapatkan doa tersebut. Kemudian beliau mengatakan annahu yajibu alaina ta'allum arba' masail. Ya, bahwasanya wajib bagi kita untuk belajar 4 perkara. Apa kemarin? Yang pertama ilmu ya. Yang pertama apa? Ilmu. Wajib atas setiap kita muslim untuk ya, mempelajari pertama ilmu. Kemudian amal. Yang setelah kita belajar kita harus amalkan. Setelah amal apa? Dakwah. Ya, setelah amal dakwah. Kemudian setelah dakwah apa kemarin? Sabar. Ya. Jika kita mempelajari ilmu kemudian tidak kita amalkan, tentu sangat sia-sia. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah berkata, hatta ilmu bil amal, hatta ilmu bil amal.
fa in ajabahu wa illa tahal. Hatta al-ilmu bil amal fa in ajabahu wa illa tahal. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya, bahwasanya ilmu itu memanggil daripada apa? Amalan. Ilmu mengkoli apa? Amal. Ketika amal menerima telepon atau pesan tersebut, ya, maka itulah yang terbaik yang diinginkan. Wa illa fartahal. Maka ketika ilmu tidak diamalkan, maka akan hilang. Maka ini kita rasakan, ya, baik bagi seorang guru, ya, seorang dosen ataupun penuntut ilmu. Karena sebagian kita menuntut ilmu kita amalkan. Ya, ketika kita tidak amalkan, itu hilang ilmu tersebut. Yang pernah mondok pesantren misalkan bertahun-tahun mondok tanpa diamalkan ilmunya, seakan-akan luar mondok tidak ada ilmu. Maka kita sebagai seorang muslim, apalagi kita adalah, ya, kullukum ra'in, setiap kita adalah apa? Ra'in, ya. Setiap kita adalah pemimpin dan kita akan diminta pertanggungjawaban. Kita sebagai seorang suami pemimpin bagi istri-istri kita ataupun keluarga kita. Kita akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, ya, setelah ilmu diamalkan, maka kita dakwahkan. Ya, ilmu diamalkan, kemudian kita dakwahkan kepada siapapun, keluarga kita, ya, orang tua kita. Ya, kalau misalkan orang tua kita masih jauh, ya, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita doakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, mudah-mudahan mereka masuk ke dalam, ya, ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah diamalkan, setelah didakwahkan, maka sabar dalam berdakwah. Ya, kemarin telah kita bahas juga, ya, terkait sabar. Ya, bahwasanya sabar adalah hafsun nafsi ala asya wa asya. Sabar adalah menahan diri atas sesuatu dan dari sesuatu. Sabar terbagi tiga. Ya, sabar di atas ketaatan. Ya, kita menuntut ilmu butuh sabar. Sabar dari kemaksiatan, ya, seorang muslim menghindari, ya, syurbul khamr, minum khamr dan lain sebagainya, maka kita perlu kesabaran. Ya, ini semua butuh kesabaran. Termasuk, ya, yang ketiga, ya, sabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalnya sanak saudara kita, terjadinya musibah, ya, subhanallah, ya, pada hari Senin, ya, terjadi zilzal ataupun gempa bumi, ya, maka kita doakan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal, semoga dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang sakit dan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Kita bahas, ya, sedikit kemarin, ya, tentang ilmu, bahwasanya beliau mengatakan al-ula al-ilmu huwa ma'rifatullah, kemudian ma'rifatun nabiyyi wa ma'rifati dinil Islam. Ya, bahwasanya ilmu juga mencakup mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha. Kedua, mengetahui nabinya, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengetahui agamanya. Ini hal yang sepele sebenarnya, ya. Bahkan mungkin kita tidak pernah menanyakan ini. Buat apa sih tahu Allah? Buat apa sih mengenal Allah? Ya, kita ibadah tanpa kita pernah bertanya, buat apa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, beliau di sini sampaikan, ya, ma'rifatullah azza wa jalla bil qalbi, ya, mengetahui Allah, mengenal Allah dengan hati, ya. Ma'rifatun tastalzimu qabul ma syara'ahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya kita akan melakukan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mengenal Allah Ta'ala. Juga dengannya kita mengenal Allah, kita akan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu kalau kita ingin mengenal Allah yang sangat-sangat luar biasa, maka kita baca apa? Al-Quran. Ya, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Gimana kita pengen kenal Allah, pengen dekat dengan Allah, kitabnya saja kita tidak baca, kitabnya saja, Al-Quran saja kita tinggalkan, kita baca jarang-jarang. Bagaimana kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena dalam Al-Quran disebutkan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang asma dan sifat Allah
Insya Allah akan kita bahas tentang rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemudian setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga diminta untuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana biar kita juga kenal dengan beliau sallallahu alaihi wasallam? Walaupun kita tidak hidup di zaman dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk baca apa? Sirah beliau, as-sirah an-nabawiyah. As-sirah an-nabawiyah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan sehari-hari beliau sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa mengamalkan amalan-amalan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'rifatul dinil Islam, yang mengetahui agama Islam. Mengetahui agama Islam tentu ya lagi-lagi dari Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada pembahasan ya. Kemarin kita belum selesai ya tentang mukadimah yang pertama ya. Maka kita akan lanjutkan ya, perkataan ya, ataupun firman Allah Subhanahu wa taala tentang surat Al-Asr. Qala Allah taala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa Al-Asr, ya, demi masa kapan? Asar, ya, sebelum maghrib ataupun setelah zuhur. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki hak prerogatif ya, untuk bersumpah dengan apapun, dengan waktu, ya, dengan apa lagi? Ya, dengan matahari, ya, bahkan dengan hewan dan sebagainya. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Hatta malaikat, misalkan wal malaikat, demi malaikat, la yajuz. Enggak boleh. Wal nabi, ini sering dikatakan oleh orang-orang Mesir ya. Ketika kami dulu di Mesir, itu kalau ada ibu-ibu jualan di pasar, bapak-bapak jualan di pasar, mereka bilangin wal nabi, wal nabi. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa orang-orang Arab pun apa? Semuanya ulama ya. Tidak, semua juga sama. Ya, bahkan bisa saja kita itu lebih afdal daripada mereka. Mereka itu banyak juga yang tidak menuntut ilmu. Ya, tentu yang paling afdal di sisi Allah siapa? Ya, hati. Maksudnya hati seseorang. Lihat tidak dari amal dan sebagainya, tapi dari hati seseorang. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, kemudian beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kebaikan. Yang saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Itu empat yang tadi ya. Iman, tentu seseorang beriman pasti didasari dengan ilmu ya. Seseorang beriman didasari dengan ilmu kepada ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ilmu. Kemudian setelahnya ya, wa amilus shalihat ya, tadi beramal saleh, wa tawassaw bil haq ya, kemudian berdakwah, wa tawassaw bis sabr ya, kemudian bersabar. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala, jihadun nafs arba'atu maratib, yang bahwasanya jihad ya, nafsi, jihad ya, seseorang, diri seseorang itu ada empat. Yang pertama, al-mujahidah ala ta'allumil huda wa dinil haq. Seseorang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya jihad seseorang terhadap dirinya yang pertama apa? Al-mujahidah ala ta'allumil huda wa dinil haq. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu, mendapatkan hidayah dan juga agama yang benar, yaitu Islam. Yang kedua, an-yujahidah 'ala al-'amali bihi ba'da ilmi. Bersungguh-sungguh untuk melakukan amal perbuatan setelah dia mengetahui ilmu.
Yang kedua, dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmunya setelah dia tahu ilmu tersebut. Yang ketiga, kata Imam Ibnu Qayyim, an-yujahidah ala dakwah ilaihi wa ta'limihi man la ya'lam. Dia bersungguh-sungguh untuk dakwah, ya, mendakwahkan ilmu tadi kepada orang yang tidak memiliki ilmu tersebut. Ya. Seseorang telah belajar, maka dakwahkan, amalkan. Yang keempat, an-yujahidah ala sabri ala masyaqqid dakwah. Dia bersungguh-sungguh, ya, di atas kesabaran dalam berdakwah. Orang berdakwah pasti ada, ya, pasti ada apa? Musuhnya. Ya. Banyak orang-orang kafir, banyak orang-orang komunis. Kalau bahasa Arab disebut asyuyu'iyun, komunis disebut asyuyu'iyun, termasuk ateis di dalamnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dilanjut dengan perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang merupakan ulama dari salah satu 4 mazhab yang lahir di Gaza, ya, perbatasan Gaza, ya, Gaza, Palestina. Kemudian beliau wafat di mana? Di Mesir. Beliau wafat di Mesir. Merupakan ulama abad kedua, ya, abad kedua. Pertama ada siapa? Imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah al-jami'. Maka beliau mengatakan Imam Syafi'i rahimahullah, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, argumentasi atas makhluknya kecuali surat Al-Asr ini, ya, surat Al-Asr ini, maka itu cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Ya, bahwasanya jika Allah yang tidak menurunkan ayat Al-Quran semuanya, kecuali menurunkan ini, ya, itu sudah cukup bagi mereka. Tapi jangan dimaknai dengan hanya seperti itu. Tidak. Imam Syafi'i tidak mengatakan seperti itu, bahwasanya dia menunjukkan kepentingan daripada surat apa? Surat Al-Asr. Karena dibangun di dalamnya apa? Ilmu, kemudian didasari dengan keimanan, kemudian apa? Amal, kemudian sabar, kemudian dakwah. Jadi seakan-akan, ya, bahwasanya surat ini sungguh luar biasa. Manusia ketika hidup, ya, maka tidak akan jauh daripada ilmu, kemudian diamalkan, kemudian dakwahkan, kemudian sabar. Itu maksud dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Terkait perkataan lau, ya, perkataan jikalau, seandainya, maka ini masuk ke dalam ranah tauhid. Perlu kita bahas, jangan kita bahas apakah boleh seorang muslim mengatakan lau, seandainya, dan sebagainya. Maka, ya, ini akan kita bahas di sesi pada saat ini. Lau, jikalau, atau seandainya, terbagi kepada 2 hukum. Pertama haram, kedua jaiz. Pertama diharamkan seseorang mengatakan jikalau ataupun seandainya. Yang kedua dibolehkan. Apa yang dilarang? Yang pertama,
istimaluha fi amrin madin ala wajhi tasakhuti minal qada'i wal qadar. Jadi menggunakan kalimat law dalam masalah lampau, madin fil madin lampau, ala wajhi tasakhut, sementara kondisinya apa? Marah-marah, murka ataupun marah. Minal qada wal qadar, dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini dilarang, lebih khusus ya terkait ulul al-masaib, ketika terjadi musibah. Contohnya lau lam yusafir fulanun mamata, jika seseorang ya berangkat safar ke suatu daerah, kemudian terjadi musibah di sana, naudzubillah, misalkan tabrakan ya, naudzubillah terjadi, naudzubillah gempa bumi ataupun hal lainnya musibah, kemudian dia meninggal, maka perkataan ini dilarang. Lau lam yusafir fulan mamata, kalau seandainya dia enggak berangkat ya untuk sana, maka dia tidak akan mati. Ini tidak dibolehkan dalam agama. Sekali lagi, seorang berangkat ke suatu daerah, ya, kemudian meninggal di sana gara-gara musibah. Ada orang lain mengatakan kalau seandainya dia tidak sabar, dia tidak akan mati. Ya, maka ini dilarang. Ini juga ya kenapa diambil bab ini, itu sebagaimana orang-orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun orang-orang dahulu, orang-orang kafir, ya, ketika mereka mengatakan ya bahwasanya kalau mereka tidak ikut berperang, ya, tidak melawan Rasul, ya, kemudian diam diri di atas kasurnya, maka mereka tidak akan mati. Tapi kata Allah, mereka pasti mati, walaupun nyumput di gua, nyumput di lubang dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, isti'maluha fi amrin mustaqbal tamanniyan lisyarri. Seseorang menggunakan kalimat lau jika digunakannya untuk amrin mustaqbal, yang akan datang. Ya, kalau tadi apa? Lampau, sekarang yang akan datang. Tanpa dia lisyar, tapi dia berharap apa? Keburukan. Sekali lagi, seseorang menggunakan kalimat jikalau seandainya untuk masa yang akan datang, ya, dan dia berharap keburukan, maka ini pun dilarang dalam agama kita. Contohnya, lau kana li sultatun la darabtu fulana. Kalau seandainya aku punya kekuasaan, ya, maka akan aku pukul ya, seseorang misalkan, ya. Wastaulaitu ala mali. Dan aku akan ambil seluruh hartanya. Ini kan keinginan yang apa? Yang buruk, ya. Jadi seseorang mengatakan lau jika lau untuk sesuatu yang buruk, ya. Contohnya kalau aku punya kekuasaan, ya, kemudian aku akan pukul seseorang, wastawai ala mali, aku akan ambil seluruh hartanya. Maka itu tidak boleh. Ini dilarang dalam agama kita. Maka insyaallah. Nah, yang kedua jadiz, sama terbagi dua juga. Yang pertamanya dibalik dari ini, isti'maluha fi amrin madhi
La isti'maluha fi amrin madhi la ala wajhi tasafut min al-qada wal qadar. Jadi dia gunakan ya perkataan lau seandainya ini, namun dia tidak murka, tidak marah. Ya, namun dia tidak murka, tidak marah. Justru ya dia berharap kebaikan atau dia menyesal atas sesuatu. Ya. Yang kedua yang dibolehkan, pertamanya ada ya, jika seseorang menggunakan kalimat seandainya untuk masa yang lalu, ya, yang telah berlalu, namun tidak marah, ya, tidak murka, justru dia berharap kebaikan, ataupun dia menyesal akan sesuatu, maka ini dibolehkan. Contohnya apa? Lau hadartu darsat tauhid lastafadtu. Kalau seandainya aku ikut apa? Pelajaran tauhid, kajian tauhid, pasti aku akan dapat apa? Faidah ilmu. Maka orang yang tidak ikut menyesal. Jadi dia mengatakan kalau aja kemarin ya malam Rabu ya, ataupun malam Kamis saya ikut pelajaran tauhid, ikut pelajaran hadis al-ba'in, saya pasti akan dapat ilmu. Maka ini dibolehkan. Jadi ini dibolehkan dalam agama kita. Ataupun lau dzakar tadars lam tarsuk. Kalau seandainya kamu mengulang pelajaran, kamu tidak akan tertinggal kelas. Kalau saja kamu murojaah ya buat adik-adik ya, kalau murojaah yang di kelas di sekolah pasti tidak akan tertinggal pelajaran. Ya ini seperti ini maksudnya. Dan dia mengatakan lau untuk masa yang lampau, justru dia berharap kebaikan ataupun yang menyesal atas sesuatu. Ya. Lamma anzalallahu, ya, lamma anzalallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah tafadhum. Maka di sini Imam Syafi'i maksudnya apa? Menginginkan kebaikan dari surat Al-Asr. Ya, menginginkan memberikan motivasi tentang surat Al-Asr. Maka ini dibolehkan dalam agama kita. Yang terakhir, yang kedua, isti'maluha fi amrin mustaqbal tamanniyan lil khairi. Di sini dia gunakan kalimat lau untuk masa yang akan datang, dia berharap kebaikan. Kalau tadi berharap keburukan, maka ini dibolehkan. Contohnya, lau razaqanillahu malan la anfaqtu fil masajid. Kalau seandainya Allah berikan kepadaku rezeki, pasti akan aku sumbangkan 50% rezeki untuk masjid misalkan. Ya, kalau Allah berikan sekarang aku rezeki, akan aku sumbangkan untuk ya saudara-saudara kita di Cianjur misalkan. Maka ini dibolehkan karena menginginkan kebaikan. Nah, Allah. Baik, ini terkait ya masalah ataupun perkataan seandainya ataupun lau di dalam agama kita ataupun agama Islam. Kemudian dilanjutkan dengan perkataan Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari dan beliau merupakan ulama ya yang terkenal luar biasa, Imam Bukhari yang lahir pada abad ya kedua juga ya, 256 beliau wafat. Beliau mengatakan bahwa Al-Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Beliau Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu sebelum berkata dan berbuat. Maka seseorang sebelum berkata, sebelum berbuat sesuatu harus berilmu terlebih dahulu agar tidak perkataannya asal kesana asal kesini tanpa dasar dengan ilmu. Diambil dari mana? Ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 19, kalau Allah taala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Fa'lam, ketahuilah ilmu dulu. Ya, ketahuilah ilmu dulu
annahu la ilaha illallah, bahwa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mohon ampunan kepada Allah. Tentu itu amal. Ilmu ya, kemudian amal. Fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal, maka dimulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini terkait daripada mukadimah yang pertama ya, yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Maka kita akan masuk ya kepada mukadimah yang kedua. Insyaallah waktunya cukup atau ya. Kita tidak akan cepat-cepat yang menghabiskan kitab ini, namun kita akan ambil faedah dan kita akan ambil faedahnya sedikit ya, tapi ada manfaatnya insyaallah akan baik daripada kita terburu-buru ya. Setiap pekan misalkan satu bab itu tidak akan cukup ya, karena waktunya juga singkat. Namun kalau Ustaz Gausan hadis yang mungkin bisa ya setiap pekan satu hadis. Maka kita masuk ya insyaallah di bab yang kedua ini, dan insyaallah kita sambung di pekan berikutnya. Perkataan beliau rahimahullah taala, "I'lam rahimakallahu", ketahuilah wahai saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allum thalathi hadhihi al-masail wal amal bihinna, bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahui tiga perkara penting ya, dan diamalkan tiga perkara ini. Apa itu? Setelah mukadimah pertama 4 ya, sekarang mukadimah kedua ada berapa? 3. Apa itu? Al-ula annallaha khalaqana, bahwasanya Allah yang menciptakan kita. Wa razaqana, dan memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Kita diciptakan sia-sia, tidak. Bal arsala ilaina rasula, akan tetapi Allah utus seorang rasul. Setiap umat dikirim rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ata'ahu dakhala jannah, barang siapa yang mentaati rasul itu, setelah mentaati Allah ya, mentaati Allah dan rasul, dakhala jannah, maka dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man asahu dakhala an-nar, adapun ketika ia ingkari rasul tersebut, ia membangkang daripada perintah rasul, maka akan masuk ke dalam api neraka. Nauzubillah min dzalik. Wa dalil qaulullah ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu rasulan fa'akhadnahu akhdan wabila. Kita atau kami yang telah mengutus kepada kalian seorang rasul, siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahidan 'alaikum, dia menjadi saksi di atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami utus kata Allah kepada Fir'aun seorang rasul, siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunu ar-rasulah, akan tetapi Fir'aun membangkang ya, tidak mentaati perintah Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kita ambil ya Fir'aun dengan adab yang pedih, yang berat, adab yang luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita ambil yang pertama ya. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bahwasanya Allah menciptakan kita, kemudian memberikan rezeki kepada kita, dan tidak meninggalkan kita kepada begitu saja. Dia tidak meninggalkan kita begitu saja.
kita bahas ya terkait khalaqana ini. Tentu ini nanti masuknya kepada tauhid rububiyah. Ya, karena tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bi af'alihi, mengesahkan Allah ya dengan apa? Perilaku Allah. Bahwasanya Allah Maha Pencipta, tidak ada yang bisa menciptakan ya dari hamba-hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ya yudabbirul amal, yang menjadikan siang malam, malam menjadi siang ya. Kemudian ya memberikan musibah ini dan itu, tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalilnya ada sangat banyak. Yang salah satunya adalah Allahu khaliqu kulli syai', bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Di Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Juga dalil yang masyhur yang kalau kita belajar tauhid biasa dibacakan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan, dari sini ada kalimat ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini dalil akli. Ya, maka dalil dia nanti terbagi pada dua. Ada sam'iyah, dalil ya sam'iyah, ada dalil akliyah. Ya. Kita sebagai seorang muslim harus ya mengambil dari hal ini. Dari sam'iyah, mendengarkan pendengaran, juga dari akliyah. Dalil sam'iyah nanti ada dua, dari Al-Quran dan hadis. Ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih tentunya, hadis-hadis yang sahih. Dari Al-Quran sudah pasti apa? Benar, jelas. Kemudian dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sam'iyah. Contohnya tadi ya, Allahu khaliqu kulli syai'. Kemudian dari akliyah. Ya, akal ini digunakan juga. Namun kebanyakan ya orang-orang yang bersimpangan, ya, orang-orang yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah, ya, contohnya apa? Qadariyah. Ya, contoh nanti insyaallah kita belajar juga sedikit-sedikit ya. Mereka mengedepankan apa? Akal dulu, ya. Juga ya, ada Asy'ariyah termasuk. Ya, walaupun masalah Asy'ariyah nanti ada ya yang syadid ya. Ada juga yang tidak menganggapnya kafir ya, dan sebagainya. Insyaallah kita bahas. Jadi ya itu yang pertama yang tentang penciptaan. Kemudian tentang dari akli tadi. Jadi dengan menggunakan akal ya kita lihat. Jadi setelah kita ambil dari Al-Quran, dari hadis, dari yang begini-begini, kita juga mulai yang berpikir atau memikirkan tentang dari itu. Dan ini juga ya menjadi bantahan ya bagi orang-orang syu'iyyin tadi ya, orang-orang apa? Ateis. Orang-orang komunis termasuk salah satunya apa? Ateis, yang mereka menganggap tidak ada Tuhan. Ya. Ini sudah luar biasa. Na'udzubillah. Namun hakikatnya ya kalau kita pelajari ya, kita cermati bahwasanya tidak ada ya di dalam dunia ini kecuali fitrahnya apa? Mereka itu meyakini ada yang menciptakan. Ya, kita sudah tahu bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Rasul kalau ditanya siapa yang menciptakan ya alam raya ini, alam jagat raya ini, mereka mengatakan la yaqulun Allah, pasti Allah. Begitupun Firaun ya, ketika berbicara dengan Nabi Musa, mereka Firaun juga apa? Sebenarnya ya, meyakini, cuma masalahnya apa? Ya tadi ya, kesombongan lagi-lagi, istikbar, kesombongan, bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, aku bukan yang paling tinggi. Begitupun dengan orang-orang ateis, ya, tidak mungkin sebenarnya ya dia bangun tidur, orang ateis misalkan ya, kemudian ya, dia masalahnya nggak berpikir dan sombong. Kalau dia mau berpikir, pasti ketika dia bangun tidur dia harusnya apa? Yakin bahwasanya ada yang menciptakan dia dan membangunkan dia kembali. Itulah aslinya semua makhluk Allah dalam fitrahnya apa? Percaya ada yang menciptakan, memberi rezeki dan sebagainya. Namun dikatakan kesombongan dan juga ya menutup diri ya, daripada yang benar, maka terjadilah ya, seperti orang-orang ateis dan sebagainya. Pada Allah ya, ada ini sudah ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kajian kita akan terus berlanjut ya pembahasan ini dan tidak akan loncat-loncat. Insyaallah sesuai yang apa yang kita berhenti di sini, kita akan lanjutkan kepada
Jazakumullah khairan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan bisa disambung setelah Isya. Dan sekarang waktunya ada. Nakhtati bi doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum.